Oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah oke guys ya, jadi untuk video kali ini ya guys ya, aku akan melanjutkan video tentang bahasa Jerman ya guys ya. Nah tapi sebelum masuk ke videonya, seperti biasa aku akan membahas tentang tugas yang aku kasih ke kalian. Nah tugas yang aku kasih ke kalian adalah kemarin aku suruh kalian tulis di komentar bahasa apa aja yang bisa kalian yang kalian bisa. Nah bahasa apa aja yang kalian bisa. Nah kan pertanyaannya kan kemarin kayak gini, welche Sprache sprechen Sie? Which language speak you speak, maksudnya ya gimana ngomongnya ya, pokok bahasa apa yang kalian omongin lah gitu ya. Nah kalau aku sendiri, ich spreche, nih ya kan sprechen ya, kalau ditempelin sama i jadi spreche. Nah ich spreche yang pertama Indonesisch ya, karena memang aku orang Indonesia, jadi yang pasti Indonesisch. Haha kok Indonesia guys, Indonesia, astaga tidak fokus. Indonesia. Terus ada juga English, bahasa Inggris. Terus ada juga Kinesis, aku juga bisa bahasa Cina, Kinesis. And then yang terakhir ada Deutsch. Nah kayak gini guys ya. Nah kalian buat kayak gini apa enggak, terus bahasa-bahasanya kalian bener apa enggak, ayo. Kalau kalian masih bingung kalian bisa cek video sebelumnya, oke? Nah jadi sebelum masuk ke video kali ini ya guys ya, aku ingetin sekali lagi buat kalian untuk klik tombol subscribe di bawah. Karena apa? Subscribe itu gratis guys ya, dan kalian itu nggak rugi subscribe sama aku, oke? Jadi buat kalian semua yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak ya guys ya, oke? Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja, oke? Nah oke guys ya, jadi untuk video kali ini aku akan membahas beberapa kata kerja yang bakalan sering dipakai ya guys ya. Maksudnya yang ya universal lah, yang bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada fotografieren. Fotografieren, dari namanya aja udah kelihatan fotografieren. Tekrik-tekrik. Nah, jadi fotografi maksudnya, tapi ini kata kerja semua loh guys ya. Ini jadi verb semua. Bisa kalian pakai dan huruf kecil semua. Nah mungkin kalian banyak yang bingung kapan pakai huruf besar, kapan pakai huruf kecil di Jerman ya guys ya. Nah huruf besar, huruf kecilnya yang pertama aturannya sama-sama Indonesia, yaitu kalau nulis nama, awal kalimat, nama negara atau apapun itu huruf besar pasti. Nah yang kedua, di Jerman bakalan huruf besar kalau dia kata benda. Kayak misalnya kalian nulis sofa, meja, lemari, buku, terus lantai, pintu, itu semua kalian tulis pakai huruf besar. Selain itu kata sifat lah, kayak misalnya baik, kayak good atau apa. Nah atau kayak gini nih, yang apa, verb itu kan kata kerja, itu kalian tulis pakai huruf kecil, oke? Jadi yang kalian tulis huruf besar adalah yang pertama kayak persis Indonesia, dan yang kedua adalah kata benda, oke? Nah jadi kita lanjut ya. Fotografieren itu fotografi, oke? Terus yang kedua ada singen. Singen itu nyanyi. Walalala. Nah itu singen ya. Singen nyanyi. Sing gitu ya. Terus ada kochen. Kochen itu cook. Kochen itu cook. Masak. Jadi hobi kalian ini membahas hobi ya BTW. Fotografiran, singen, kochen, masak. Wow masak. Cas gitu ya. Terus ada juga swimmen. Berenang. Yeah. Itu swimming. Mirip kan? Terus ada juga reisen. Nah ini agak beda ya. Reisen itu traveling. Oke, reisen itu traveling. Jadi kalau misalnya kalian kayak pergi-pergi ke luar negeri, kayak misalnya kalian jalan-jalan ke Eropa lah, ke Amerika, atau nggak kemana gitu, ke Jepang jalan-jalan, nah itu pakai reisen. Terus ada tansen. Nah ini nari. Nah, tansen itu nari, dance gitu ya. Tansen ini dance, ini juga beda ya. Terus joggen, aku ingetin sekali lagi, aku udah pernah bahas ini di video pertamaku. Joggen, itu dibaca joggen bukan joggen. Jadi joggen, itu jogging. Jogging pagi, joggen, nah begitu. Terus ada namanya musikhoren. Musik kalian pasti tahu ya, musik. Horen itu apa? Listen. Jadi musik horen ya listen to the music gitu loh. Jadi
Misalnya kalian lagi dengerin lagu ya, kalian bisa bilang music horn gitu ya. Terus inskinogen. Nah, kurang N ini. Nah, inskinogen. Nah, ini. Oh ya, BTW ini. Contoh, musik horn. Musik itu kan kata benda kan? Musik. Musik horn, maka M-nya besar. Hornnya tapi kecil. Terus ini juga sama, inskinogen. Ins ini artinya ke atau di, ya pokok in gitu loh. Kino ini bioskop. Nah, kalian tahu sendiri bioskop itu kan jelas-jelas kata benda bioskop kan. Jadi kino, K-nya besar kan. Gen itu jalan. Nah, tapi kalian nggak bisa artiin satu-satu. Inskinogen ini bukan berarti jalan ke bioskop atau jalan di bioskop, enggak. Tapi ini kalau jadi satu, artinya adalah pergi ke bioskop. Jadi kalau misalnya kalian ditanya, besok mau ngapain? Oh, aku besok mau pergi ke bioskop. Nah, aku besok mau pergi ke bioskop. Itu kalian bisa bilang, ich gehe ins Kino. Nah, kayak gitu. Aku pergi ke bioskop. Ich gehe, karena ich, gehe doang. G plus E jadi gehe. Ins Kino. Aku pergi ke bioskop. Ich gehe ins Kino. Terus yang terakhir ada chatten ini artinya apa? Ini chatten ya, ini bacanya chatten. Chatten ini artinya chatting. Tik 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 tik. Nah, chatting. Nah, itu chatten. Nah, oke guys ya. Jadi ini kata-kata yang bisa kalian hafalkan. Bahkan aku sarankan harus kalian hafalkan karena ini kata-kata dasar. Harus kalian hafalkan. Terus aku tambahin satu lagi, gern. Gern ini apa ya, bisa dibilang dia tuh kayak suka kayak misalnya aku suka nyanyi, berarti ngomongnya ich nyanyi, singe. Nah, singe ya, bukan singen karena ich singe gern. Nah, ich singe gern, udah titik. Berarti artinya apa? Aku suka nyanyi. Jadi gern ini kayak suka gitu loh, anggap aja suka. Jadi dia ini kayak kata tambahan gitu loh. Ich singe gern, aku suka menyanyi ya, kayak gitu guys ya. Nah ini guys, misal aku kasih contoh kayak gini, tanzen Sie gern, ini kalimat tanya. Nah mungkin kalian tanya, waktu itu aku bilang verb wajib di posisi kedua kan, lah tapi kenapa sekarang tanzen, ini kan verb, kenapa kok dia di posisi pertama? Nah gini guys ya, verb itu di posisi kedua. Kalau dia itu di kalimat normal atau di W-frage atau di kalimat yang negatif. Maksudnya negatif itu menidakkan. Jadi kalau di Inggris itu kan ada yang aku lupa namanya. Pokok intinya yang positif, negatif sama kalimat tanya. Ya kan? Kalian pasti ada belajar itu di bahasa Inggris. Nah, kalau verb di dalam kata yang titik maupun dia itu positif negatif, dia pasti di posisi kedua. Nah untuk kalimat tanya itu dibagi jadi dua. Untuk kalimat pertanyaan nih misalnya, dia ada yang tanya normal itu maksudnya ya normal, ada dia yang pakai W-frage. Nah aku kan udah jelasin kan W-frage. Nah kalau W-frage itu yang kayak tanya di mana, siapa. Nah ini di posisi kedua gitu guys ya. Nah, di posisi kedua. Nah, di posisi kedua. Sedangkan kalau normal, dia di posisi pertama. Nah, kalau kayak gini, tanzen Sie gern, itu artinya dia tanya, kamu ini suka nari apa enggak? Lah, kalau tanzen Sie gern ini kan nggak pakai W-frage. Ya kan? Karena tidak ada W-frage di sini, maka tanzennya, verbnya ini dia pindah ke posisi pertama. Jadi kalau pertanyaannya kayak misalnya yang kayak gini, kayak tanzen Sie gern atau kayak apa ya, singen Sie gern, joggen Sie gern. Nah maksudnya tanya-tanya yang nggak ada W-frage-nya. Pokok kalau nggak ada W-frage, dia di posisi pertama verb ini, oke? Nah kalau misalnya kalian ditanya kayak misalnya, lu suka nari apa enggak? Lu suka nyanyi apa enggak? Lu suka berenang apa enggak? Lu suka foto-foto enggak? Fotografiran, suka enggak? Nah, itu kalian kan pilihannya jawabannya yes or no. Gitu hanya yes or no. Nah, kalau yes or no itu ada dua pilihan jawaban. Yang pertama kalau ya itu yes. Ya, sehr gern. Unsi. Nah, unsi ini ya ini
dua ini apa? Ini cuma pertanyaan basa-basi lah. Kan kalau kalian ditanya, lu suka nyanyi nggak? Oh iya suka. Kalau lu gimana? Nah kan ya basa-basi lah gitu guys ya. Terus nine. Ini jawabannya yang kedua itu kalau kalian nggak suka. Misalnya kamu suka nari nggak? Oh nggak, sorry, gua nggak suka. Nah itu kalian bisa pakai nine, nisoker. Terus sama, ini basa-basi doang juga gitu guys ya. Nah, jadi aku ingetin sekali lagi soal ini. Nah untuk yang normal ini, yang normal loh ya, itu biasanya jawabannya yes or no. Yes or no. Kalau misalnya kalian kayak W-frage, di mana, siapa, bagaimana, terus apa lagi, kemana, dari mana. Nah, yang kayak gitu-gitu kan gak mungkin jawabannya, bro, lu pergi dari mana? Iya, kan kayak orang autis gitu ya. Nah, jadi rata-rata W-frage ini jawabannya yang panjang dan dia tuh ya pokok jawaban yang merujuk pada sesuatu. Sedangkan kalau pertanyaan normal, ini yang aku maksud adalah pertanyaan yang khas. Kayak yes or no, kayak udah makan belum? Udah, yes. Terus mari gitu kayak ini, Tansen Sigen, lu suka nari nggak? Suka. Nah kan yes, yes or no question. Itu dia di posisi pertama ya, kayak gitu ya guys. Jadi ya cukup singkat untuk video kali ini. Jadi ini udah selesai videonya. Tapi guys ya, meskipun cukup singkat, aku yakin ini video agak susah. Karena apa? Banyak banget guys, tadi aku udah kasih kalian beberapa word, itu harus kalian hafalin. Itu vocab-vocab baru dan harus hafal, oke? Harus hafal, itu dasar banget, harus hafal. Oke, aku kasih kalian tugas menghafalkan itu. Sama satu lagi guys ya, aku kasih tugas. Ke kalian tulis di hobi, kalian itu suka ngapain? Maksudnya hobi kalian apa? Kalau misalnya kalian suka nari, ya kalian tulis aja, ich tanze gern. Atau misalnya kalian suka nyanyi, ich singe gern. Nah kayak gitu, jadi kalian tulis hobi kalian di komentar kayak gitu guys ya, oke. Jadi terima kasih ya buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa kalian juga ini apa, share ke teman-teman kalian supaya apa, teman kalian juga pada bisa guys ya, oke. Mantap guys ya, oke. Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa kalian tonton video-videoku yang sebelumnya juga, oke. Jadi sampai ketemu di video berikutnya guys. Dadah.